warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda sebagai pemateri dan moderator. Perkenalkan, saya Dedi Kurnia Arif dari kelompok 5 sebagai pemateri akan menyampaikan materi tentang dasar-dasar perilaku dan motivasi manajemen perusahaan. Sebelum kita lanjut ke materinya, pastikan teman-teman sudah membaca materi yang kami bagikan. Pastikan juga untuk klik subscribe dan tombol lonceng di sebelahnya agar kalian selalu update video terbaru dari channel ini. Yuk, langsung saja kita masuk ke materi. Dasar-dasar perilaku dalam organisasi dan manajemen. Pada umumnya, setiap manusia akan menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil. Ketika menjadi bagian dari organisasi, akan sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu, dimulai dari adanya kesamaan visi dan misi, tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, sering berjumpa, kesamaan kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain dan mulailah mereka berkelompok dalam organisasi tertentu. Sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai perilaku kelompok dalam organisasi, sebaiknya kita terlebih dahulu memahami apa pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu organisasi dapat didirikan oleh setidaknya 2 orang atau lebih. Organisasi atau kelompok dapat dibedakan menjadi berbagai macam, tergantung pada sudut, penafsiran, tugas, atau pandangan. Namun, secara garis besar, kelompok itu terbagi menjadi 2, yaitu kelompok formal dan informal. Yang pertama, kelompok formal adalah kelompok yang ditugaskan dan didefinisikan oleh struktur organisasi. Contohnya seperti pada perseroan terbatas atau PT, perusahaan, negara, dan lainnya. Sedangkan kelompok informal yaitu kelompok yang tidak terstruktur secara formal maupun secara organisasional. Contohnya seperti arisan ibu-ibu sosialita, pencinta binatang, maupun kelompok tur ke Gunung Slamet, dan sebagainya. Dalam individu di setiap organisasi, terdapat sifat-sifat yang melekat pada dirinya, di mana antara individu yang satu dengan individu yang lainnya mempunyai perbedaan, sehingga perlu adanya penyesuaian terhadap sifat-sifat individu tersebut dalam satu organisasi. Menurut Miftah Toha, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan, sesungguhnya perilaku organisasi terbentuk dari perilaku-perilaku individu yang terdapat dalam organisasi tersebut. Oleh karena itu, perilaku organisasi jelas akan meliputi atau menyangkut pembahasan mengenai perilaku individu. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa ruang lingkup kajian ilmu perilaku organisasi hanya terbatas pada dimensi internal dari suatu organisasi. Meskipun begitu, faktor eksternal memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keberhasilan suatu organisasi. Walaupun tidak akan kita bahas dalam ilmu perilaku organisasi. Dalam kaitan ini, aspek-aspek yang menjadi unsur-unsur komponen atau subsistem ilmu perilaku organisasi dalam dimensi internal antara lain seperti kepemimpinan, motivasi, stres atau konflik, pemecahan masalah, produktivitas, kinerja, atau yang lain sebagainya. Sementara itu, aspek-aspek yang merupakan dimensi eksternal antara lain seperti faktor ekonomi, faktor politik, pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya merupakan kajian dari ilmu manajemen strategi. Motivasi dalam organisasi dan manajemen. Motivasi berarti dorongan atau menggerakkan. Motivasi adalah suatu kondisi atau keadaan yang mendorong, merangsang atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu atau kegiatan yang dilakukan sehingga ia dapat mencapai tujuannya. Motivasi dalam manajemen ditunjukkan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahnya khususnya,
Kemampuan seseorang manajer dalam memotivasi bawahannya akan mempengaruhi efektivitas manajer bawahan dari perusahaan. Manajer yang dapat melihat motivasi sebagai suatu sistem akan mampu meramalkan perilaku dan kinerja bawahannya. Motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik merupakan motivasi yang berasal dari dalam diri pekerja sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya atau manfaat pekerjaan yang dilaksanakannya. Misalnya, pekerja yang bekerja secara tekun demi mendapatkan hasil yang maksimal untuk pekerjaannya. Sedangkan motivasi ekstrinsik merupakan motivasi yang bersumber dari luar diri pekerja sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskannya untuk bekerja dengan keras. Contohnya seperti bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan posisi atau jabatan, bekerja dengan maksimal untuk mendapatkan upah yang lebih, mendapatkan pujian, atau bekerja dengan keras karena takut akan adanya hukuman. Jenis-jenis motivasi menurut Malayu SPH Hasibuan dibagi menjadi dua, yaitu motivasi positif dan motivasi negatif. Motivasi positif contohnya seperti manajer yang memberikan motivasi atau merangsang bawahannya dengan memberikan hadiah bagi mereka yang bekerja di atas rata-rata. Sedangkan motivasi negatif contohnya seperti manajer yang memotivasi bawahan dengan standar akan memberikan hukuman. Penerapan perilaku dan motivasi dalam manajemen perusahaan. Penerapan perilaku dan motivasi dalam organisasi di suatu perusahaan akan mempengaruhi kesuksesan dalam mencapai tujuan. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas contoh dari salah satu perusahaan dari PT Astra Honda Motor atau yang sering kita sebut AHM, yang dikhususkan pada salah satu bidang yang dinaunginya, yaitu AHAS. Seperti yang ada di salah satu cabangnya di kota Banjarnegara, yaitu AHAS Erisa Motor. Sejarah perusahaan, tahun 1982, awalnya AHAS Erisa Motor merupakan sebuah bengkel umum yang memiliki nama Kangen Motor, yang didirikan dan dipimpin langsung oleh Bapak Jamal Arifudin. Pada tahun 1986, Kangen Motor resmi bergabung bersama PT AHM dan resmi berganti nama menjadi AHAS Erisa Motor. Saat ini AHAS Erisa Motor merupakan pertama dan satu-satunya AHAS yang ada di Banjarnegara. Lokasinya beralamat di Jalan DI Panjaitan, nomor 56, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara. Penerapan perilaku dalam manajemen perusahaan. AHAS Erisa Motor memiliki 7 orang karyawan. Masing-masing karyawan berasal dari lingkungan dan juga tempat yang berbeda-beda. Tentunya mereka juga memiliki sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Hal ini menjadi salah satu pemicu timbulnya perselisihan dalam bekerja. Tetapi, hal itu tidak menjadi masalah karena masing-masing pekerja sudah saling memahami dan menghargai satu sama lain. Pimpinan perusahaan juga rutin mengadakan evaluasi di setiap awal bulan. Kegiatan ini dimaksudkan agar kebersamaan dan kekeluargaan antar karyawan terus terjalin dengan erat, sehingga tidak ada perselisihan, serta menjadi jalan untuk menyatukan karyawan agar mencapai satu tujuan yang sama. Motivasi dalam manajemen perusahaan. Dalam memberikan motivasi kepada para karyawannya, AHAS Erisa Motor menggunakan metode motivasi ekstrinsik dan jenis motivasi positif, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Perusahaan ini akan memberikan reward berupa penambahan gaji atau bonus kepada para karyawan yang mencapai target, khususnya para mekanik. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi karyawan, dari PT Astra Honda Motor Pusat juga rutin mengadakan training untuk karyawan. Contohnya seperti training mekanik, training customer service mindset, training customer service skill, dan sebagainya. Berikut akan kami tampilkan beberapa foto dokumentasi di AHAS Erisa Motor dan sedikit cuplikan video tentang motivasi.
Nuri tuna. Wimpo. Oke, Pivotara. Pomelo? Teamwork dalam manajemen organisasi merupakan suatu hal yang penting. Suatu bentuk kerjasama dari berbagai sumber daya manusia, berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, kedudukan yang berbeda, bersatu dan berkomitmen untuk satu tujuan yang sama, yaitu kesuksesan. Hal ini menjadi alasan pentingnya mengapa kita harus memahami dasar-dasar perilaku dan motivasi dalam manajemen perusahaan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas apresiasinya, dan untuk pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.